aktivitas ya pastinya ya puji Tuhannya pasti ada job-job ya kan, kayak syuting, terus misalnya kayak build-in atau endorsement pastinya ada dalam bidang kuliner. Sahabat, sekarang aku mau masak creamy truffle pasta. Penasaran gimana caranya? Ini dia bahan-bahannya. Ini dia. Nah, seperti yang kalian tahu, ini gampang banget. Aku biar cepet sih, pastanya itu udah aku masak sekitar 7-8 menit supaya al dente. Terus untuk sausnya nanti untuk pengganti krim, kalau kalian susah ketemu krim, aku ganti pakai susu, dan untuk pengentalnya pakai kuning telur. Terus juga di bumbunya aku pakai mayo, kecap asin, ini ada bumbu Jepang namanya kondashi, dan untuk toppingnya aku pakai smoked beef. Oke, lanjut, kita langsung aja mulai. Ini ngeracik sendiri atau gimana, Kak? Ini ngeracik sendiri. Kebetulan ini makanan kesukaan aku sih, sama temanku juga. Jadi temanku juga nyumbang ide juga, dan ternyata enak dan jadi makanan favorit aku. Nah, aku pengen masakin buat kakak-kakak dan juga pemirsa Ghost-Pot supaya semuanya bisa coba di rumah. Langsung aja, cus. Bawang putih. Bawang putihnya yang udah diiris. Kalau misalnya dicop juga nggak apa-apa sih. Mana aku suka aja kalau yang diiris. Pakai minyak goreng. Ini masaknya butuh berapa menit, Kak? Sebenarnya cepet sih kalau misalnya untuk ngejadiin ngasembeli semuanya tuh 10-15 menit. Asalkan pastanya udah dimasak dulu. Pastanya udah dimasak dulu sekitar 8 menit lah. Kalau masak sih sebenarnya lebih makan waktu di preparation. Jadi buat kalian nih yang kontestan MasterChef, preparation memang lebih makan waktu dan kalian harus ngebut banget di bagian preparation. Waktu assembly makanan itu biasanya udah lebih cepat. Yang penting preparationnya kalian cepat kebut. Nah, ini kita tumis sampai harum, sampai golden brown. Udah kita cium aromanya. Udah wangi. Terus kita masukin sih toppingnya. Kalian boleh pakai jamur, boleh juga pakai smoked beef. Pokoknya apapun yang kalian suka, bebas. Kalau smoked beef ini fungsinya untuk menambahkan aroma dan juga ada rasa yang lain yang kayak ciri khas lah dari smoked beef itu. Tapi kalau kalian mau pakai jamur shimeji juga. Shimeji ada dua, ada brown dan ada yang white. Biasanya kalau kita di restoran dicampur. Ini ngapain aja sih? Hari ini masak-masak, ketemu kakak-kakak sekalian. Terus aku ada rencana pengen collab-an YouTube sih. Kebetulan kan aku sama pacar aku Kristo, anak MasterChef juga. Kita bikin channel YouTube bareng di Kristo dan Siska. Jangan lupa kalian nonton ya, subscribe, like, dan share. Kebetulan abis ini sih mungkin aku ada ketemu sama anak MasterChef juga untuk collab konten di YouTube gitu. Tapi kalau untuk masak-masak udah apa aja sih setelah lulus dari MasterChef Season 6 kemarin? Oh, masak-masak kebetulan setelah lulus aku ada proyekan sih yang kali ini seperti kalian lihat di sini aku suka datang ke cafe ini karena aku lagi ngerjain project untuk menu barunya aku dan Ko Erik yaitu chicken wings gitu. Jadi memang aku terima proyekan juga sebagai food consultant gitu, Kak. Itu bisa dikatakan salah satu karyamu ya yang Ya, kamu bikin karya dalam bidang kuliner lah. Sambil belajar sambil berkarya. Kalau yang tadi itu apa namanya? Kalau yang tadi masak. aku bikin truffle creamy pasta ya. Itu kebetulan memang dari dulu aku dan temenku juga udah suka masak itu, sempat dijual juga. Dan memang enak gitu, dan banyak teman-teman yang kalau kita masakin tuh suka gitu. Jadi ya harapan aku dengan aku berbagi resep ini dan bisa masakin kalian, semuanya kalian bisa ngerasain gimana enaknya gitu. Tapi setelah kamu lulus dari season 6 kemarin tuh apa aja sih yang udah setelah kamu lulus dari season 6 kemarin tuh apa aja sih yang udah kamu dapat? Yang aku dapat ada lalat. Ini nih gak sopan, emang gue bau apa?
Kalau setelah lulus dari MasterChef, tentunya banyak banget hal positif yang udah aku dapetin. Salah satunya aku banyak kenal teman-teman baru, terbuka channel-channel baru gitu. Dan ternyata aku lihat dulunya aku kan di bidang kuliner dan model juga kan. Nah, ini aku ngeliat sesuatu yang berbeda, yang baru, dan ternyata itu nyenengin banget gitu. Lebih ya kita bersuara lebih didengar ya sekarang gitu. Meskipun lebih didengar sedikit ya oke lah gitu. Seneng aja bisa menginspirasi banyak orang. Tapi setelah keluar dari season 6 kemarin, udah banyak hal yang kamu lakukan. Apa aja sih? Masak, terus apa aja selain itu? Aktivitas ya pastinya ya puji Tuhannya pasti ada job-job ya kan, kayak syuting, terus misalnya kayak build-in atau endorsement pastinya ada dalam bidang kuliner gitu. Dan pastinya aku tetap nyari untuk channel-channel baru. Misalnya aku juga menggali potensi aku, apa aja sih yang bisa aku kerjain setelah ini yang bisa membuahkan hasil lah gitu. Tapi kalau untuk memasak sendiri emang udah suka dari kecil atau pas dari kemarin ikut MasterChef season 6? Kalau masak kebetulan aku emang dari kecil kan, biasa lah ya anak kecil kan suka kayak centil gitu ya kan. Kalau neneknya masak, mamahnya masak, pasti kayak Pas dari kemarin ikut MasterChef season 6? Kalau masak kebetulan aku emang dari kecil kan, biasa lah ya anak kecil kan suka kayak centil gitu ya kan. Kalau neneknya masak, mamahnya masak, pasti kayak kepengen aku dong yang potong, aku dong yang goreng gitu kan. Nah, aku emang dari kecil suka kayak gitu. Nenek aku dulu tukang kue, terus dia juga suka bikin suka bikin masakan-masakan gitu dan enak masakannya. Dan aku tuh jadi penasaran kalau dia bikin kue, aku ngegecokin mau dong ikutan bikin. Dan pada akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Pada umur berapa waktu itu? Dari grecokin itu dari SD, dari kelas 3, kelas 2 gitu aku udah mulai ikut-ikutan. Dulu kan bikin bakcang gitu kan di hari raya, bikin bakcang, terus bikin onde-onde di hari ibu, kayak gitu-gitu waktu masih kecil. Muter-muterin aja tuh, aku udah seneng banget dulu. Terus yang ikut MasterChef season 6 kemarin siapa yang nyuruh? Dari kamu sendiri atau dari mama atau gimana? Dari temen sih, jadi temen aku yang awalnya ya kita kan di model gitu ya atau talent gitu, dia bilang, sis kenapa sih lu kan bisa masak, kenapa sih lu nggak ikut MasterChef aja gitu. Oh, gitu. Jadi aku langsung pikir, oh boleh juga sih. Dia bilang kalau gue jadi elu ya gue ikut MasterChef, dia ngomong gitu. Dan teman kerjaku yang lain juga ada yang bilang, sampai ngasihin, sis MasterChef udah buka, langsung cek di Instagram sampai dikasih. Oh, gitu. Aku sampai dibilang ikut itu. Aku jadi kayak ya udah deh coba aja, siapa tahu bisa gitu. Jadi aku sampai dibilang ikut itu. Aku jadi kayak ya udah deh coba aja, siapa tahu bisa gitu. Ternyata lolos. Akhirnya kamu ikut daftar sendiri itu kan? Daftar sendiri. Tapi emang direkomendasi dari teman, diingetin terus gitu? Iya, cepetan sis coba gitu. Akhirnya kamu bisa masuk ke 4 besar kemarin ya? 4 besar. Itu gimana? Itu kan bisa dikatakan pengalaman pertama kan di MasterChef, itu gimana? Ya aku bersyukur banget sih dan gak nyangka banget. Yang selalu aku pikirin dan aku tanamin itu dari dulu, setiap challenge yang penting kita lakuin yang terbaik. Urusan gimana nanti aku juara berapa, aku menang, apakah aku akan menang challenge hari ini, itu semua aku serahin sama yang di atas. Yang penting dari aku persiapin diri dari segi ilmu juga, knowledge juga, dan aku siapin mau masak apa hari ini dan aku lakuin yang terbaik gitu. Dan gak sengaja lolos sampai ke cover. Itu gimana? Di luar ekspektasi juga kan? Bisa masuk sejauh itu. Emang itu di luar ekspektasi aku, tapi aku amat bersyukur banget. Dan seperti yang kayak di Instagram aku bilang, aku ngerasa spesial seperti nasi goreng karena aku cuman cewek. Jadi aku cuman cewek satu-satunya yang dapetin Chef Jacob. Tipis banget sih, kan antara aku dan Mami Fanti kan gitu. Tipis. Tapi ya memang puji Tuhan, aku seneng banget bisa ngedapetin Chef Jacob.